Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Purnamasari dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, NIM 22132565. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan membaca. Pengertian keterampilan membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media tulis. Pengertian lain dari membaca adalah suatu proses kegiatan mencocokkan huruf atau melafalkan lambang-lambang bahasa tulis, merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat reseptif. Juga sering diartikan sebagai bakat alami, di mana hanya orang yang berbakat saja yang bisa membaca, padahal tidak demikian. Setiap orang pada dasarnya memiliki dorongan, dalam konteks ini adalah dorongan membaca. Ada yang memiliki dorongan membaca lebih besar, dan ada yang tidak memiliki dorongan besar. Jadi, pengertian keterampilan membaca tidak hanya bisa dimaknai dari satu sudut pandang saja. Bisa dimiliki dari berbagai sudut pandang. Dorongan membaca itu sendiri pun juga dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa karena faktor kebutuhan, tuntutan, kebiasaan, dan bisa juga dipengaruhi oleh faktor kesadaran diri. Dalam keterampilan membaca, di sini juga akan meliputi tentang pentingnya keterampilan membaca, jenis-jenis keterampilan membaca, dan hubungan antar aspek keterampilan membaca yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Bintang Indra Maharani dengan NRP 22132561. Pentingnya keterampilan membaca. Membaca merupakan satu dari 4 keterampilan berbahasa dan merupakan bagian atau komponen yang komunikasi tulisan. Keterampilan membaca merupakan kemampuan yang pada umumnya diperoleh dari sekolah. Kemampuan ini sangat penting dikembangkan karena membaca merupakan kegiatan yang bisa mengembangkan pengetahuan. Salah satu contoh pentingnya keterampilan membaca itu di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, keterampilan membaca itu sangat diperlukan dan baik. Halo, perkenalkan nama saya Ardin Rambuka Hileba dengan NRP 22132553 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis keterampilan membaca. Jenis-jenis keterampilan membaca ada 3, yaitu A. Membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring merupakan proses mengkomunikasikan isi bacaan dengan nyaring kepada orang lain. Membaca dalam hati ialah cara untuk teknik membaca tanpa suara. Jenis ini perlu lebih ditekankan kepada pemahaman isi bacaan. Membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring merupakan proses mengkomunikasikan isi bacaan dengan nyaring kepada orang lain, karena tujuan utamanya mengkomunikasikan isi bacaan kepada orang lain. Maka si pembaca bukan hanya dituntut harus mampu melakukan proses pengolahan agar pesan-pesan atau muatan makna yang terkandung dalam lambang-lambang bunyi bahasa tersebut dapat tersampaikan secara jelas dan tepat oleh orang-orang yang mendengarkannya. Dengan demikian, jelaslah bahwa proses membaca nyaring sesungguhnya bukanlah hal yang mudah. Kesulitan membaca nyaring juga dapat dilihat dari tingkat keterlibatan organ-organ tubuh yang turut beraktivitas. Membaca dalam hati hanya menggunakan ingatan visual. Dalam hal ini, yang aktif adalah mata, pandangan atau penglihatan dan ingatan. Membaca nyaring selain penglihatan dan ingatan, turut juga aktif ingatan pendengaran dan ingatan yang bersangkutan dengan otot-otot. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keterampilan membaca jenis ini sangat mutlak diperlukan adanya proses latihan secara terencana dan sungguh-sungguh di bawah asuhan guru-guru yang sangat profesional.
bagian B membaca ekstensif dan bagian C membaca intensif akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya Francisca Amunia Minggu, NIM 22132583. Di sini saya akan menjelaskan materi jenis-jenis keterampilan membaca yang kedua, yaitu membaca ekstensif. Membaca ekstensif merupakan membaca yang dilakukan secara luas atau dengan mencari kata kuncinya. Maksudnya dari sini yaitu kita membaca secara cepat suatu tulisan atau bacaan yang kita baca, contohnya seperti kita membaca buku referensi atau bacaan lainnya. Di sini kita bukan hanya sekedar membaca secara cepat, tetapi kita juga harus memahami seluruh tulisan, isi dan pesan bacaan, serta seluruh ide pokok dan informasi penting yang terdapat pada bacaan yang kita baca. Sehingga manfaatnya kita mendapatkan pengetahuan yang baru. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Claris, biasa dipanggil Fatih, NIM 22132584. Saya akan menjelaskan tentang membaca intensif. Membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara saksama. Kegiatan membaca ini dilakukan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan informasi dan memahami isi bacaan. Di sini, jika kita ingin memahami atau ingin mendapatkan sebuah informasi dari sebuah buku, maka kita harus membaca buku tersebut atau membaca buku bacaan tersebut secara bersungguh-sungguh dan secara cermat agar kita bisa mengetahui informasi yang berkaitan dengan apa yang kita cari di buku tersebut. Adapun tujuan dari membaca intensif. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi sebagai bahan dari sebuah diskusi. Dan juga untuk menentukan sebuah pokok persoalan dari sebuah teks bacaan. Setelah kita membaca buku tersebut secara bersungguh-sungguh, kita jadi mengetahui pokok-pokok persoalan atau masalah-masalah yang dibahas dalam buku bacaan tersebut. Lengkap saya Semiati Anagora, biasa dipanggil Semi, NIM 22132727. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara aspek keterampilan membaca. 4 keterampilan berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, menulis memiliki hubungan yang sangat erat meskipun masing-masing memiliki ciri-ciri tertentu. Karena ada hubungan yang sangat erat ini, pelajaran dalam satu jenis keterampilan sering mengingatkan keterampilan lain. Ada 4 aspek penting dalam keterampilan membaca. 1. Hubungan antara berbicara dan menulis. 2. Hubungan antara menyimak dan berbicara. 3. Hubungan antara membaca dan menulis. 4. Hubungan antara menyimak dan membaca. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 4 aspek keterampilan membaca, yaitu membaca salah satu dari 4 keterampilan berbahasa seperti yang telah didefinisi. Minat membaca kata-kata secara individu akan dapat diketahui. Saya Arjen Maulana Wahyu Nugroho, NIM 22132551, akan menjelaskan tentang hubungan antara membaca dan menulis dengan hubungan menyimak dengan membaca. Yang pertama, hubungan antara membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan keterampilan yang saling melengkapi. Tidak ada yang perlu ditulis kalau tidak ada membacanya, dan tidak ada yang dapat dibaca kalau belum ada yang ditulis. Keduanya merupakan keterampilan bahasa yang tertulis dan menggunakan simbol-simbol yang dapat dilihat yang mewakili kata-kata yang diucapkan serta pengalaman di balik kata-kata tersebut. Untuk yang kedua, hubungan menyimak dengan membaca. Membaca merupakan kegiatan bahasa yang bersifat reseptif. Perbedaannya hanya pada objek yang menjadi fokus perhatian awal yang menjadi stimulus. Pada mendengarkan, fokus
perhatian atau stimulus berupa suara atau bunyi-bunyi. Sedangkan pada membaca adalah lambang tulisan.